Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Madhuhu ta'ala, utawi iki iku ngelemi Allah. Madhuhu ta'ala, utawi iki iku ngelemi Allah ta'ala. Al-musallina ing pira-pira wong kang salat. Al-musallina ing pira-pira wong kang salat. Qala dawu sinten Abu Abdillah. Wa madahalan ngelem sinten Allahu Allah. Ibadahu ing pira-pira kawulane Allah. Al mukminina kang iman kabeh. Fabada'a mongko ngawiti sinten Allah. Fabada'a mongko ngawiti sinten Allah. Bidzikri sholati kelawan nyebut salat. Qabla kulli amalin ing dalem sakderenge tiap-tiap amal. Qabla kulli amalin ing dalem sakderenge tiap-tiap amal. Faqala mongko dawuh sinten Allah. Faqala mongko dawuh sinten Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha teman-teman bejo. Qad aflaha teman-teman bejo sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin alladzina wong lanang akeh hum utawi alladzina fi sholatihim ing dalem sholati alladzina iku khashi'un pira-pira wong kang anteng. Iku khashi'un pira-pira wong kang khusyuk. Famadahahum mongko ngelem sinten Allah hum ing al mukminin fi awwali na'tihim ing dalem kawitane nyifati mukminin. Fi awwali na'tihim ing dalem kawitane nyifati mukminin bil khusyu'i kelawan khusyuk fiha ing dalem salat. Summa a'ada kari-kari baleni sinten Allah zikraha ing nyebute salat. Fi akhiril qissati ing dalem akhire cerita. Fi akhiril qissati ing dalem akhire cerita. Ya'dhaman krana ngegungaken. Ya'dhaman krana ngegungaken. Li qadriha marang derajate salat. Fil qurbati ing dalem ngeparek ilaihi marang Allah. Ilaihi marang Allah. Walimah lan krana barang a'adda kang milang-milang sinten Allah lil qaimina marang pira-pira wong kang jumenengi biha kelawan salat al muhafizina kang pira-pira wong kang ngreksa alaiha ing atase salat min jazilis sawabi saking agunge ganjaran min jazilis sawabi saking agunge ganjaran wa na'imil ma'abi lan nikmate nggon balik. Faqala mongko dawuh sinten Allah. Faqala mongko dawuh sinten Allah. Walladzina lan wong lanang akeh hum kang utawi alladzina ala sholawatihim ing atase pira-pira salate alladzina iku yuhafizuna ngreksa ulaika utawi alladzina hum ya ulaika iku alwarisuna pira-pira kang marisi rupane alladzina wong lanang akeh yarisuna kang maris sapa alladzina al-firdausa ing surga firdaus. Al-firdausa ing surga firdaus. Hum utawi alladzina fiha ing dalem surga firdaus iku khalidun pira-pira wong kang langgeng.
iku khalidun piro-piro kang langgeng. Iku khalidun piro-piro kang langgeng. Bab kemarin kita ada penjelasan tentang konsekuensi bagi orang-orang yang tidak sholat. Bagaimana Allah mendisiplinkan agar hambanya ini semuanya melaksanakan sholat dan tidak meninggalkan sholat. Nah, sekarang bab tentang madhuhu ta'ala al-musallin. Bab yang menjelaskan tentang apresiasi, tentang bagaimana Allah memuji para musallin, para orang-orang yang ahli sholat, kawulane Allah yang ahli sholat. Terus pun di Gusti Allah muji datang ngriki. Gusti Allah muji datang mriki disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, surat Al-Mu'minun itu surat yang menjelaskan tentang keistimewaan orang mukmin. Keistimewaan orang mukmin di mata Allah salah satunya yang terbesar atau yang paling utama disebutkan adalah karena sholat. Tapi tidak disebutkan di sini hanya hum alladzina hum yusallun gitu aja. Mereka yang melakukan sholat titik, mboten. Tapi dikasih apa? Fi sholatihim khashi'un. Ada lanjutannya bahwa sholat saja tidak cukup, tapi sholat yang khusyuk. Itu orang-orang mukmin yang aflah, yang beruntung. Orang-orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk. Dilaksanakan dengan khusyuk. Dan tidak cukup itu saja, Allah bahkan mengulang lagi gitu ya di akhir cerita, fi akhir kisah, di akhir cerita, di dalam sama-sama di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan mereka juga yang atas sholatnya mereka menjaga, yuhafidun, ngerekso, dapat door prize, dapat hadiah. Hadiahnya besar besar banget, wageng sanget. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, diwarisi kali Allah berupa al-firdaus, surga firdaus. Mboten kaleng. Makanya ya Allah, kok susah banget biaya sholat niku kok abot biaya, karena ganjarane mboten kaleng, besar sekali. Makanya sulit kadang dilakukan dengan konsisten. Karena apa? Memang pahalanya sebegitu besarnya. Orang-orang mukmin itu diberi warisan orang-orang mukmin yang apa? Yang sholatihim khasyi'un, ya, yang sholatnya khusyuk, dan ala sholawatihim yuhafidun, atas sholat-sholatnya itu mereka bisa menjaga. Jadi yang pertama tadi karena pahalanya yang begitu besar, yaitu untuk siapa sih? Untuk mereka orang-orang mukmin yang pertama sholatnya khusyuk, yang kemudian ala sholawatihim, atas sholat-sholat mereka yuhafidun, ngerekso. Artinya ngerekso itu berarti sesuai dengan waktu-waktu sholatnya gitu, ngerekso. Lah sekarang kan yang jadi masalah kemudian gimana sih caranya bisa sholat itu dengan khusyuk. Sulit sekali sholat itu dengan khusyuk. Bagaimana caranya sholat itu dengan khusyuk? Bahkan ada tingkatan sudah tingkatan para nabi itu sudah sholatnya sangat khusyuk sekali. Terus sahabat-sahabat kita benar dengar ceritanya Sayyidina Umar begitu ya. Beliau sangat khusyuk sampai ketika luka nggak terasa ya. Nabi pun sholat itu berkali-kali sampai kaki beliau bengkak pun juga tidak terasa saking khusyuknya. Nah, sedangkan kita ini bagaimana caranya untuk khusyuk? Khusyuk sendiri itu apa? Khusyuk sendiri itu khaifun. Kita itu dalam keadaan takut, sakin, dalam keadaan tenang. Kemudian mutadzallil, dalam keadaan merendah. Bagaimana caranya biar kita khusyuk? Kita harus benar-benar dalam keadaan merendah, mengakui keagungan Allah. Nah, tipsnya, cara-caranya biar khusyuk gitu ya, dari para ulama dari itu. Bagaimana caranya? Pertama, kita ketika sholat harus merasa bahwa kita sedang menghadap Allah Ta'ala gitu ya, benar-benar sedang menghadap Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya kita harus merasa bahwasannya Allah Ta'ala sedang melihat kita, seakan-akan Allah sedang benar-benar melihat kita. Tapi kadang sik mboten saged. Karena apa? Karena minimnya ma'rifat kita terhadap Allah, pengenalan kita terhadap Allah gitu ya. Akhirnya masih sulit sekali fokus karena kita yang masih rendah imannya dan lain sebagainya. Maka apa yang harus
kita lakukan. Ada juga tips dari ulama agar kita bisa khusyuk, yaitu dengan membayangkan ketika mau sholat nih ya, ketika mau sholat membayangkan seakan-akan para pendahulu kita, orang-orang yang kita cintai yang sudah wafat itu sedang menyaksikan kita yang sedang sholat, gitu ya. Jadi enten mbah-mbah sampai sampun wafat atau tiang sepah yang sudah wafat, beliau tengah menyaksikan kita, tengah menunggu iki lho dungoe seindah apa sih hadiah teko anakku iki untuk aku, gitu ya. Seindah apa beliau, karena idza mata ibnu adam in qata anhu amaluhu ilamin salasah, gitu kan. Kalau sudah wafat, sudah selesai, putuslah amalnya sejak di dunia itu sudah putus, kecuali karena tiga hal. Apa saja? Ada sedekah jariyah yang masih masih jariyah ya, masih terus mengalir. Kemudian ada apalagi ilmu yang bermanfaat, ilmu yantafa'u bihi, dan juga ada waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Doa anak soleh itu sampai loh kepada orang tua. Nah, masalahnya kita sesoleh apa? Untuk nyampe itu memang kita sesoleh apa? Maka itu ditunggu-tunggu sama orang tua kita. Ketika kita sholat gitu, orang tua yang telah wafat, pendahulu kita yang telah wafat, dilihat betul, seindah apa ya hadiah, kado apa ya yang dikasihkan anakku ini kepada saya. Sholatnya sekhusyuk apa gitu ya. Nah, maka hal-hal tersebut insya Allah bisa membantu kita untuk sholat menjadi lebih khusyuk. Yang terakhir, tipsnya sholat biar lebih khusyuk adalah hindari distraksi, hindari gangguan yang membuat kita sulit untuk fokus. Ya, apakah gangguan-gangguan sulit untuk fokus itu dihindari gitu ya. Kadang gangguan-gangguan itu nggak mesti hal-hal yang sifatnya haram kan. Di awal ini ya, di awal bab itu kan diceritakan bahkan para nabi itu kan juga mengalami gangguan-gangguan gitu ya. Dan gangguan tuh hal-hal itu tidak mesti hal-hal yang haram, bahkan kadang-kadang hal yang mubah tapi melampaui ambang batas itu bisa menyebabkan kita terganggu fokus sholatnya. Contohnya nih sekarang sampean lagi hobi melihara ikan gitu ya. Hobi melihara ikan itu kan halal gitu ya. Itu kan juga hal yang mubah, yang boleh-boleh saja, daripada hal-hal yang haram kan baik gitu ya. Tapi kalau dilakukan sampai sangat fokus sekali kerjaannya, setiap hari browsing gimana caranya ikan bisa hidup sehat, setiap hari, setiap waktu gitu, sampai akhirnya sholatnya jadi nggak fokus. Gimana sholat kejeblok selaiwaku gitu. Itu maka sudah melampaui ambang batas gitu ya. Nah, maka hal-hal yang bisa menyebabkan tidak fokus dalam sholat itu kalau bisa dihindari untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat. Walam najid lan ora nemu ingsun Allah ing Allah azza wa jalla madahang lem sinten Allah ahadan ing wong siji minal mukminina saking pira-pira wong mukmin bimuwadhabatihi kelawan oleh netepi ajek ahad bimuwadhabatihi kelawan oleh netepi ajeke ahad ala syai'in ing atase suwiji-wiji minal a'mali saking pira-pira amal madhaman kelawan kaya ngelem ing wong wadhaba kang netepi ajek sapa man ala sholawati ing atase pira-pira salat fi auqatiha ing dalam pira-pira waktune salat ala tarahu ana ta ora ningali sira hu ing Allah kaifa halikaya apa dzakaraha nutur sinten Allah ha ing salat mubtada'atan hale dikaiti min baini sairil a'mali saking sekerine piro-piro amal qala dawu sinten Allahu Allah innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a innal insana sak temene menungso iku khuliqa didadekaken sapa menungso halu'a hale ngersulo suambat idza massahu nalikane mekenani ing insan apa asyarru
olo, apa asyarru olo, jazua hale ngersulo, wa idza massahu lan nalikane mekenani ing insan apa al khairu kebagusan, manua hale napa akeh nyegae, hale akeh nyegae, summalam yubri kari-kari ora ngelebaraken sinten Allah ahadan ing wong siji min hadainil khuluqaini saking iki budi pekerti loro, min hadainil khuluqaini saking iki budi pekerti loro, al madhmumaini kang ala karone, min jami'in nasi saking sekabehane menungso, qoblal musallin ing dalem saderenge pira-pira wong kang salat, faqala mongko dawuh sinten Allah, faqala mongko dawuh sinten Allah, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, illal musallin angin pira-pira wong kang salat, rupane alladzina wong lanang akeh, hum kang utawi alladzina ala salatihim ing atase salate alladzina iku daimuna langgeng, iku daimuna langgeng, summa aada kari-kari baleni sinten Allah dzikrahum ing nyebute alladzina, dzikrahum ing nyebute alladzina fi akhiril ayat ing dalem akhire ayat, bizikrin kelawan nutur, bizikrin kelawan nutur akhara kang weneh, faqala mongko dawuh sinten Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatim mukramun, walladzina wanan wong lanang akeh hum kang utawi alladzina ala salatihim ing atase salate alladzina iku yuhafizuna ngreksa sapa alladzina, ulaika utawi alladzina fi iku fi jannatin ing dalem pira-pira swarga, mukramuna kang den mulyakaken, wa qala lan dawuh sinten Allah, innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah, innal ladzina sak temene wong lanang akeh yatsluna kang maca sapa alladzina kitaballahi ing kitabe Allah, wa aqamu lan jumenengaken sapa alladzina as-sholata ing salat, fi kulli dzalika ing dalem mengkono-mengkono ayat, yabda ngawiti sinten Allah bimadhis sholati kelawan ngelem salat, qabla sairil a'mali ing dalem saderenge sekerine pira-pira amal, tabi'aha anut ha ing salat apa ma barang, tabi'aha kang anut apa maha ing salat, min sair taat saking sekerine pira-pira ketaatan, fakarroro mongko bolan baleni sinten Allah astana ing ngelem alaihim ing atase musallin, alaihim ing atase musallin, wa madahahu lan ngelem sinten Allah hum ing musallin bil muhafadzati kelawan ngreksa alaiha ing atase salat, liyadumu supaya langgeng sapa musallun, liyadumu supaya langgeng sapa musallun alaiha ing atase salat, alaiha ing atase salat, kullu dzalika utawi mengkono-mengkono kullu dzalika utawi saben-saben mengkono-mengkono madah iku takkidan ngokohaken laha marang salat, wa ta'ziman lan ngegungaken li sya'niha maring tingkahe salat, li sya'niha maring tingkahe salat, lam najid ya, lam najid Allah azza wa jalla madaha ahadan minal mu'minin bi muwadhabatihi, wow Allah muji datang hambae mukmin ingkang salat dengan khusyuk. Kemudian selanjutnya Allah memuji hambanya yang muwadhaba fi salatihim, apa? Salat saja tidak cukup secara kuantitas, tapi yang paling penting adalah kualitas. Yang paling penting lagi adalah muwadhabah,
Karena semua orang bisa sholat, tapi tidak semua orang bisa muwadhobah. Muwadhobah niku napa? Mudawamah, ngajeki, konsisten. Nah, kita bisa sholat ini sehari ini berpuluh-puluh rakaat bisa hari ini, besok gak sholat maneh. Itu kebiasaan manusia seperti itu. Maka Allah memuji hambanya yang bisa konsisten dalam sholatnya, menjaga waktu-waktu sholat fi auqatiha, menjaga waktu-waktu sholat dengan konsisten. Kenapa sih kok seperti itu? Kenapa kok harus konsisten? Gitu ya. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ternyata manusia ini diciptakan dengan berpenyakit. Napa penyakit ini ku? Penyakitnya berupa halu'ah, didik sambat. Sinten sing seneng sambat. Ya didik ngeresulo. Idza massahu syarru jazua. Kalau dihampiri dengan keburukan dia akan apa? SAMBAT. Sambat ya aku sih kok ngene banget sih. Ya Allah kok sampai koyo ngene aduh. Gitu ya. Saya serasa nggak kuat gitu ya. Kalau diberi keburukan saya nggak kuat, sambat terus. Tapi idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau didatangkan kebaikan, apa yang manusia biasa lakukan? Lalai. Kalau didatangkan kebaikan dia akan manu'a, akeh nyegai. Nyegah maksudnya apa? Pelit. KIKIR, kikir. Jadi kalau didatangkan kebaikan dia tidak mau berbagi kebaikan itu kepada yang lain. Karena apa? Itu balik ke bab yang awal itu ya. Sholat itu mengajarkan kita untuk merendah serendah-rendahnya. Kita dididik untuk menjadi orang yang senantiasa tawadhu dan mengakui keagungan Allah, sehingga kita tidak kikir. Karena sumber dari kikir atau manu'a, mencegah hal-hal baik itu apa sih sumbernya? Kesombongan. Ya enggak? Kesombongan. Karena kesombongan apa? Ya iyalah, aku kaya. Aku dari pagi sampai malam cuma bekerja terus, itu hasil usahaku. Ya kan? Ya masa setelah saya kaya raya karena hasil usaha, kenapa saya harus berbagi ke orang lain? Kenapa harus sedekah? Kenapa harus dibayarkan zakat? Yang berjerih payah. Makanya kan orang-orang yang meninggalkan sholat nanti dibarengkan di neraka jahanam bareng korun dan sebagainya itu kan, ya dijelaskan itu di bab sebelumnya itu. Ya, itu adalah mereka-mereka orang-orang yang bertakabur, orang-orang yang gumede, yang ketika dia diberi keistimewaan oleh Allah merasa itu karena jerih payahnya, bukan karena anugerahnya Allah. Tapi kalau kita merendah, benar-benar mengakui keagungan Allah dan semua yang diberikan kepada Allah, kepada kita ini adalah hanya titipan dan pemberian Allah saja, maka kita tidak akan seperti itu. Lah gimana caranya Ustazah biar bisa tawadhu, biar bisa merendah? Ya, ini kan kita sudah diajari sama Allah. Caranya apa? Kita diberi treatment dengan cara sholat. Sudah dikasih dosisnya. Setiap hari 5 kali. Itu dosis wajibnya. Kalau sampai mau plus-plus vitamin, ada namanya duha, ada namanya tahajud, ya kan? Ada namanya sholat hajat, ada namanya kalau Ramadan besok tarawih. Itu kan plus-plusnya. Sudah dikasih itu semua. Sampai coba deh. Minum vitamin atau minum obat gitu ya, vitamin. Pasti sampai mengeluh, kok rambut saya kering ya, padahal ini vitamin rambut yang katanya melembutkan gitu ya. Terus sampai ditanya, loh berapa kali makainya? Ya sekali itu aja. Ketika itu mahal harganya, cuma sekali itu aja. Ya gimana bisa berhasil gitu ya. Sesuatu yang dilakukan hanya sekali mana bisa berhasil. Harus bil muwadhobah, dengan konsisten, ajak. Tapi kalau melakukannya memang sesuai dosis, setiap hari ini kan dosisnya sudah diajarkan sama Allah, sudah diperintahkan oleh Allah. Ya kan, kita mau kuta, sudah ada waktu-waktunya. Itu untuk memudahkan kita untuk untuk memudahkan untuk kita konsisten. Maka ibarat orang yang kalau ngerti dia sakitnya apa, terus dia pergi ke dokter, kontrolnya jelas waktunya, kita sudah dikasih sama Allah, oh kamu sakit ya. Kamu ini lahir diciptakan dalam keadaan punya halu'a, jazu'a, manu'a gitu ya. Penyakit-penyakit ini kata Allah summa lam yubri ahadan an hadainil khuluqaini madmumain.
dua akhlak buruk ini tidak akan hilang dari seseorang min jami'in nas qoblal musallin, sebelum mereka menjalankan sholat. Maka obatnya pun juga sudah diberi, penawarnya sudah diberi, yaitu sholat. Tapi sholatnya nggak cukup sholat, ala sholatihim daimun, sholatnya mereka itu sholat yang langgeng, ajek, konsisten, ya. Kemudian ala sholatihim yuhafidun, sholatnya itu dijaga, waktu-waktunya dijaga. Maka apa yang akan didapatkan? Oh, yang akan didapatkan adalah ulaika fi jannatim mukramun. Mereka akan mendapatkan surga-surga dan mereka akan dimuliakan. Maka jangan takut nggak dimuliakan oleh manusia. Nanti sudah disiapkan sama Allah, dimuliakan di surganya Allah. Maka sampai berulang kali saya katakan bersyukurlah ada di pondok, karena sampai bisa dijaga. Daimunnya tadi bisa dijaga, kelanggengannya bisa dijaga. Belum tentu kalau kita pulang, kita di rumah itu bisa menjaga sholat sebagaimana dijaganya ketika di pondok gitu ya. Dan pahalanya nggak main-main. Bisa jadi nanti sampean kalau lihat tabungan amal itu, loh tabungan kiki kayak pas di pondok dok. Paling banyak ternyata sumbangsi tabungan amal saya itu ketika di pondok. Maka mungkin di akhirat nanti sampean bingung nyari, ya Allah Gusti pundi mbak keamanan niki Gusti kula kajengi matur suwun, ya kan, ternyata tabungan amal lah, ya kan, wih Gusti matur suwun pundi punya ini sampean padosi biasa ben sobo nguga-nguga kula. Bisa jadi, ya kan, sampean padosi ngonten. Karena apa? Ternyata kalau lihat tabungan amal, oh tabungan amalku konsisten banyak ini ketika pada zaman-zaman mondok ya. Nggak main-main ya, pahalanya sangat-sangat besar. Fi jannatim mukramun. Ngoten ya, caranya harus menjaga sholat dengan konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Daniel, utawi iki iku dawuhe Nabi Daniel. Alaihi mugi-mugi ing atase Nabi Daniel as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Fis sholati ing dalem salat an Qatadah saking Qatadah. Illal musallina angin pira-pira wong kang salat. Rupane alladzina wong lanang akeh, hum utawi alladzina ala sholatihim ing atase salate alladzina. Iku daimuna wong kang ngelanggengi, Kola dawuh sinten, kola ngucap sinten Qatadah, Dzakara nutur sinten Kanjeng Nabi lana maring kita, anna Daniel ing sak temene Nabi Daniel iku na'atanyi fati sinten Nabi Daniel ummata Muhammadin ing ummate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sinten Nabi Daniel, yusalluna salat sapa umat Muhammad salatan ing salat. Lau sholaha lamun salat ha ing salat sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh ma ugriku mongko ora dikermaken sapa kaum Nuhin wa adun lan lamun salat sapa kaum Ad ma ursilat mongko ora dikirim alaihim ing atase kaum Ad opo arrihu angin wasamud lan lamun salat sapa kaum Samud wasamudun lan lamun salat sapa kaum Samud ma akhadathum mongko ora tumerap hum ing kaum Samud sapa apa as-sayhatu penggetake malaikat fa'alaikum mongko ing atase sira kabeh bisolati kelawan salat fa innaha mongko sak temene salat iku khuluqun budi pekerti lil mukminina marang pira-pira wong mukmin lil mukminina keduwe pira-pira wong mukmin hasanun kang bagus niki nyeritaaken tentang
gunemane ucapannya dawuhipun Nabi Daniel. Semerap Nabi Daniel nggih, Nabi Daniel nggih, Nabi Daniel atau Nabi Daniel. Jadi apa namanya? Nabi yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? Ada 25. Jadi Nabi Daniel tidak termasuk dalam yang wajib diketahui, tapi Nabi Daniel ada. Jadi Nabi yang diutus oleh Allah itu tidak hanya 25, tapi banyak gitu ya. Tapi yang wajib diketahui hanya 25. Salah satunya yaitu adalah Nabi Daniel alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan terkait ayat di dalam Al-Qur'an ya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun ya. Ada apa namanya? Rasulullah pernah sanjang bahwasanya Nabi Daniel itu atau Nabi Daniel itu mensifati umat Nabi Muhammad itu dengan apa? Dengan sholatnya gitu ya. Identitas umat Nabi Muhammad itu ciri khasnya itu adalah dengan sholatnya. Kemudian beliau mengatakan seandainya saja kaum Nabi Nuh itu sholat sebagaimana umat Nabi Muhammad, seandainya kaum Nabi Nuh itu tidak meninggalkan sholat gitu ya, sebagaimana umat Nabi Muhammad, maka tidak akan mendapatkan azab sampai ditenggelamkan. Seandainya kaum Ad itu sholat sebagaimana umat Nabi Muhammad, tidak akan diazab. Seandainya kaum Samud pun juga seperti itu, tidak meninggalkan sholat, maka dia juga tidak akan diazab. Maka hendaklah kalian tetap mudawamah, tetap ajak melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu adalah karakter orang-orang mukmin. Karakter baik dari orang-orang mukmin itu adalah letaknya di sholat itu, gitu ya. Jadi letak karakter kebaikan orang-orang mukmin itu letaknya ya di sholat. Ciri khasnya ya di sholat. Kalau sampean nggak sholat, beneran umat Nabi Muhammad atau bukan, gitu ya. Beneran orang-orang mukmin atau bukan. Nah itu. Jadi itu ungkapan dari Nabi Daniel. Takfirus sholawati utawi iki iku oleh ngelebore piro-piro sholat. Lil khotoya maring piro-piro keluputan. Qala dawu sinten Abu Abdillah. Summalam ya khusso kari-kari ora nentokaken sinten Allah Ta'ala. Amalan ing amal siji min a'malid dini saking piro-piro amali agama, min a'malid dini saking piro-piro amali agama, yukafir ngelebur sinten Allah bihi kelawan amal al khotoya ing piro-piro keluputan, wa yutahhiru lan nyuciaken sinten Allah bihi kelawan amal al mudnibina ing piro-piro wong kang dosa, kama khassa kaya oleh nentokaken sinten Allah as-sholata ing salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono yukafiru bihil khotoya wa yutahhiru bihil mudnibin. Faqala mongko dawuh sinten Allah, innal hasanat sak temene pira-pira kebagusan iku yudhibna ngilangaken apa hasanat as-sayyi'at ing pira-pira ala. Fajaat mongko teka apa al-akhbaru pira-pira khabar annaha sak temene ayat iku nazalat turun apa ayat fis sholawati ing dalem pira-pira salat al-khamsi kang 5. Istimewanya orang mukmin dengan sholatnya sudah pahalanya sudah dijamin surga firdaus, sudah fi jannati mukramun gitu ya, banyak sekali. Kemudian yang paling kita butuhkan yaitu apa? Takfirun lil khotoya. Sholat itu bisa menghapuskan dosa, melebur dosa-dosa, tapi ya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar ya. Dosa-dosa kecil kita itu bisa dihapuskan, dilebur dengan perbuatan, dengan sholat yang mudawamah. Gitu ya. Allah tidak pernah mengkhususkan amal khusus kecuali sholat yang dikatakan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil dan mensucikan orang-orang yang berbuat dosa, mensucikan kita dari dosa-dosa. Nah, dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at dalam surat Hud ya, bahwasannya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ini konteksnya kebaikan-kebaikan itu adalah salah satunya adalah sholat. Konteksnya di sini memang jelas-jelas sholat. Sholat itu bisa menjauhkan dari
dari keburukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Tapi kok ada ya yang sholat tapi melakukan perbuatan mungkar, yang sholat kok tapi masih ada yang melakukan perbuatan keji. Nah itu tadi, jangan-jangan masih kayak sampean bilang tadi, kok saya kok masih lepek ya rambutnya padahal sudah pakai vitamin rambut yang katanya nggak bikin kering, nggak bikin ini itu tadi. Ya karena makanya kan cuma sekali. Nah itu dievaluasi lagi sholatnya apa benar-benar sesuai sholat yang diajarkan gitu. Waktunya sudah sesuai tidak? Muwadzabahnya bagaimana? Ngajekinya bagaimana? Benar-benar 5 waktu enggak? Jangan-jangan enggak sesuai dengan waktunya. Jangan-jangan enggak sesuai dengan rukunnya. Jangan-jangan enggak hadir ketika sholat. Ketika sholat yang dibayangin apa? Ya kan? Yang lain. Nah, maka itu karena hakikatnya sholat itu tadi Allah sudah menjamin kan sebelumnya kalau innal insana khuliqa halu'a, manusia itu senantiasa berbuat buruk, tapi yang mengobati apa? Illal musallin, yaitu orang-orang yang sholat. Obatnya adalah sholat dengan catatan sholat yang benar. Gitu ya, sholat yang benar. Qissatu takbili rajulin wallahu alam bisawab. Nggih, sampai mriki mawon riyen kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Taib syukron ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.